Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semua, kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi darah. Fungsi darah bermacam-macam. Ada yang berperan dalam fungsi respirasi, yaitu sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Sebagai berperan dalam nutrisi, di mana darah akan membawa hasil nutrisi yang telah diabsorpsi usus untuk sampai ke seluruh sel-sel tubuh. Kemudian dalam peran ekskresi, hasil sisa metabolisme sel-sel tubuh akan diangkut oleh darah menuju ke organ-organ tempat untuk dikeluarkan, yaitu misalnya ke ginjal, paru, kulit, dan usus. Selain itu, darah juga berperan untuk proses keseimbangan asam basa, pertahanan terhadap infeksi, yang berperan adalah sel darah putih, dan pada proses pembekuan darah atau koagulasi. Jumlah darah pada dewasa rata-rata 5-6 liter atau 70 ml per kilogram berat badan. Nah, dari seluruh jumlah darah yang ada di dalam tubuh manusia, 45%-nya adalah merupakan komponen sel, sedangkan 55%-nya adalah komponen cairan atau plasma. Dari komponen sel pada darah terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Eritrosit jumlah normalnya 4-6 juta per mililiternya. Leukosit 5.000 sampai 11.000 per mililiter. Sedangkan trombosit jumlah normalnya di darah 150.000 sampai 300.000 per mililiternya. Itu adalah komponen sel. Sedangkan darah selain memiliki sel, juga memiliki komponen plasma atau cairan. Di dalam plasma mengandung sebagian besar air, komponen air. Sisanya ada komponen protein, zat inorganik, organik, dan gas. Ini adalah eritrosit. Eritrosit fungsinya berperan dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Eritrosit diameternya 7-8 mikrometer. Bentuk eritrosit normalnya bulat. Nah, ini adalah jumlah eritrosit normal mulai dari bayi hingga dewasa. Orang yang kekurangan jumlah eritrosit, maka dia akan mengalami anemia. Sedangkan ketika kelebihan jumlah eritrosit disebut dengan polisitemia. Eritrosit dibentuk di sumsum tulang. Di sini nanti akan berperan zat eritropoietin yang ketika oksigenasi jaringan tidak mencukupi, eritropoietin akan dihasilkan oleh ginjal untuk merangsang sumsum tulang untuk memproduksi eritrosit. Sekarang kita bahas jenis sel yang kedua, yaitu sel darah putih atau leukosit. Leukosit banyak jenisnya, ada 5 jenisnya yang dibagi menjadi kelompok, hanya 2 kelompok besar. Leukosit yang memiliki granul atau disebut granulosit, dan leukosit yang tidak memiliki granul atau agranulosit. Yang tipe granulosit ada 3 jenis sel, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan yang tipe agranulosit yang tidak memiliki granul ada 2 jenis selnya, yaitu limfosit dan monosit. Monosit ini ketika dia keluar dari pembuluh darah, dia akan berubah menjadi makrofag. Ini adalah penjelasan dari jenis-jenis leukosit tadi. Gambar sebelah kiri adalah tipe yang granulosit yang memiliki granul, yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil dengan persentase normalnya di dalam darah tubuh manusia. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan adalah tipe yang agranulosit yang tidak memiliki granul,
Kalau kita lihat tampilannya, kalau granulosit, dia ada titik-titik, bintik-bintik di gambarnya. Sedangkan tipe yang agranulosit tidak ada bintik-bintik. Yang agranulosit, tadi contohnya adalah limfosit dan monosit. Nah, seluruh jenis sel leukosit ini, kelima-limanya, terdapat di dalam darah. Nah, kalau monosit keluar dari pembuluh darah, dia berubah menjadi makrofag. Nah, masing-masingnya akan berperan pada tahap-tahap yang berbeda. Misalnya, eosinofil. Eosinofil akan meningkat kadarnya pada orang-orang yang mengalami alergi biasanya. Karena eosinofil ini nantinya akan memfagosit, akan memakan kompleks antigen dan antibodi serta alergen yang ada di dalam tubuh. Jenis sel yang ketiga adalah trombosit atau keping darah atau disebut juga sebagai platelet. Yang membedakan trombosit dengan leukosit dan eritrosit adalah trombosit tidak memiliki inti, sedangkan leukosit dan eritrosit memiliki inti. Karena bentuknya yang tidak teratur, dia disebut sebagai keping darah. Ukuran trombosit 2 mikro sampai 4 mikrometer. Usianya hanya 10 hari di dalam sirkulasi darah, yang berfungsi untuk proses pembekuan darah. Ini sebagai ilustrasi, ketika ada kerusakan jaringan, terjadi perdarahan, di sanalah peran platelet atau trombosit yang akan bekerja sama bersama beberapa komponen nantinya untuk proses pembekuan darah. Sehingga ketika luka, maka darahnya akan berhenti secara sendiri, tidak mengalir terus. Sekarang kita bahas terkait komponen plasma yang mengisi 55% dari komponen darah. Plasma terdiri dari, selain mengandung air, dia mengandung protein seperti albumin, globulin, fibrinogen, ion-ion inorganik, ion organik, komponen organik, gas, produk buangan dari nitrogen seperti urea, amonia, asam urat, serta substansi regulator, misalnya enzim dan hormon. Sekarang kita akan bahas proses hematopoiesis. Proses hematopoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah. Nah, sebelum kita bahas pada tubuh dewasa, kita akan bahas dulu siapa yang membentuk sel darah pada saat masih di dalam kandungan atau kita sebut pada fase intrauterin, saat masih dalam kandungan. Nah, pada fase intrauterin kita bagi menjadi 3 tahap. Di usia kandungan 1-3 bulan itu masih pada fase prehepatik, fase awal. Nah, pada saat ini organ-organ belum terbentuk. Maka yang berperan dalam memproduksi sel-sel darah adalah saccus vitellinus. Kemudian memasuki pertengahan kehamilan, pada trimester kedua mulai masuk ke fase hepatosplenik. Sudah mulai terbentuk organ hepar dan lien. Nah, pada fase ini peran dari yang memproduksi sel-sel darah sudah digantikan oleh hepar dan lien, bukan lagi saccus vitellinus. Kemudian pada trimester akhir kehamilan masuk kepada fase yang ketiga, yaitu fase medulolimfatik. Di sini hampir seluruh organ sudah mulai terbentuk. Nah, pada saat ini yang berperan dalam memproduksi sel-sel darah adalah medula osseum atau sumsum tulang dan jaringan limfoid. Nah, sejak trimester akhir kehamilan ini hingga lahir hingga dewasa, 2 organ inilah yang berperan dalam proses pembentukan sel-sel darah atau sebagai jaringan hematopoietik. Ini tahap-tahap awal pada saat intrauterin, tadi di trimester awal diproduksi oleh saccus vitellinus. Nah, ini pada pertengahan
kehamilan. Nah, melalui kurva ini terlihat bahwa di garis horizontal itu menggambarkan usia kehamilan. Dan di sini terlihat bahwa mulai dari usia kehamilan 0 sampai 3 di trimester awal itu yang mendominasi untuk memproduksi sel darah adalah yolk-sac atau saccus vitellinus tadi. Kemudian pada pertengahan kehamilan yang memproduksinya digantikan oleh liver atau hati dan spleen atau lien. Sementara di trimester akhir 7 sampai 9 pada kehamilan bulan ke-7 sampai 9 digantikan oleh sumsum tulang atau bone marrow dan lymphoid tissue atau jaringan limfoid. Ini adalah perubahan organ yang berperan dalam memproduksi sel-sel darah pada masa kehamilan atau masa intrauterin. Sekarang kita bahas proses pembentukan sel darah di sumsum tulang. Siapa yang berperan? Sel induknya adalah sel mieloid. Nah, sel mieloid ini kemudian akan terbagi dalam beberapa bentuk sel. Yang pertama adalah dia akan menjadi eritroblast. Eritroblast nanti akan membentuk eritrosit atau sel darah merah. Kemudian ada lagi mieloid membentuk sel yang kedua yaitu megakaryoblas. Megakaryoblas akan membentuk megakaryosit, kemudian pada akhirnya dia membentuk trombosit atau keping darah atau platelet. Kemudian yang ketiga, sel mieloid tadi akan membentuk mieloblast. Nah, mieloblast inilah yang akan membentuk sel leukosit, sel darah putih yang tipe granular atau granulosit. Tadi apa saja selnya? Ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, jadi di sini terlihat bahwa basofil, eosinofil, dan neutrofil berasal dari sel induk yang sama, yaitu sel induknya adalah mieloblast. Sedangkan untuk sel yang agranulosit, yaitu monosit dan limfosit, sel induknya berbeda. Monosit berasal dari sel induknya monoblast. Sedangkan limfosit, sel induknya adalah limfoblast yang akan terbagi. Nanti limfosit akan membentuk limfosit T dan limfosit B. Ini adalah proses eritropoiesis, proses pembentukan sel eritrosit. Tadi sudah saya bahas juga bahwa ketika oksigen tubuh kurang, oksigen di darah kurang, maka akan memicu stimulasi ke ginjal. Ginjal akan memproduksi eritropoietin. Eritropoietin ini nanti akan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel-sel eritrosit baru sehingga eritrosit baru tadi dapat berperan dalam mengangkut oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang kurang pada tubuh tadi. Ini adalah yang granulosit, leukosit yang bergranul, tadi sel induknya sama, dari mieloblast. Dari mieloblast, dia akan berubah menjadi promielosit, kemudian menjadi mielosit, metamielosit, granulosit. Nah, granulositnya ini nanti ada 3, N neutrofil, B basofil, E eosinofil. Pada gambar ini terlihat bahwa mulai dari mieloblast sampai dengan menjadi granulosit dewasa, granulosit itu tadi yang basofil, eosinofil, dan neutrofil terjadi di sumsum tulang proses pembentukannya. Jadi kotak kuning, kotak yang bergaris kuning ini menggambarkan proses yang terjadi selama di sumsum tulang atau di medula osseum. Sedangkan
Kemudian setelah dia jadi basofil, eosinofil, dan neutrofil di sumsum tulang, baru dia masuk ke pembuluh darah. Kotak yang bergaris merah itu adalah pembuluh darah. Nah, ketika nanti bagian yang merah ini dia akan ikut ke peredaran darah. Nah, sekarang kita akan bahas yang agranulosit yang tidak memiliki granul. Selnya ada dua, ada monosit, ada limfosit. Masing-masing memiliki sel induk yang berbeda. Nah, kalau monosit, sel induknya tadi dari monoblas. Jadi, dari monoblas, kemudian dia akan berubah menjadi monosit di sumsum tulang. Monosit ini akan masuk ke pembuluh darah ikut aliran darah. Ketika terjadi sebuah infeksi, maka monosit ini akan keluar dari pembuluh darah, dia akan masuk ke jaringan yang terinfeksi. Ketika monosit berubah keluar dari pembuluh darah, maka namanya berubah menjadi sel makrofag. Ya, jadi sel makrofag sudah di jaringan. Ia adalah sel yang sama, yang membedakannya posisinya. Kalau monosit masih di pembuluh darah, sedangkan makrofag sudah berada di jaringan. Nah, proses pembentukan monosit disebut monositopoiesis. Sekarang yang kedua, pembentukan limfosit. Sel induknya adalah limfoblas. Prosesnya disebut limfositopoiesis. Dari limfoblas, kemudian membentuk prolimfosit. Kemudian prolimfosit ini dia nanti akan menjadi limfosit T dan limfosit B. Limfosit T dihasilkan di timus. Timus itu adalah organ yang berada di daerah mediastinum di dekat jantung. Sedangkan limfosit B dihasilkan di sumsum tulang atau medula osseum. Ini dia, jadi pembentukan monosit disebut monositopoiesis, sedangkan proses pembentukan limfosit disebut limfopoiesis. Pembentukan trombosit atau keping darah disebut sebagai trombositopoiesis. Nah, sel induknya apa? Sel induknya adalah megakarioblas. Dari megakarioblast dia akan berubah menjadi megakariosit. Dari megakariosit kemudian akan menjadi trombosit yang akan nantinya berfungsi pada pembekuan darah. Baik, demikian pembahasan terkait anatomi fisiologi darah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.